Renungan Harian Katolik, Minggu, 23 November 2025. Percaya pada kerahiman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Lukas bab 23, ayat 43. Saudara-saudara, perikop Injil hari ini menceritakan tentang bagaimana Yesus saat disalibkan, ia diolok-olok bahkan dihujat oleh penjahat yang digantung bersama-sama dengannya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yesus? Ia malahan mendoakan mereka. Yesus disalibkan di antara dua penjahat. Para pemimpin Yahudi mengejeknya, orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri jika ia adalah Mesias. Prajurit-prajurit juga mengolok-oloknya, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Seorang penjahat yang senasib dengannya pun bilang, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkan dirimu dan kami." Penjahat itu lebih memikirkan nasibnya sendiri, sehingga secara sinis menegur Yesus agar tidak memikirkan dirinya saja, tetapi juga ingat dia. Maka penjahat yang lain menegurnya, "Tidakkah engkau takut, juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama?" Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita, tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Ia menegur temannya sebab sudah diambang pintu kematian pun tidak takut akan Allah. Yang harus ia lakukan bukannya mengejek orang yang senasib dengannya, tetapi mengakui kesalahannya dengan bertobat. Dengan mengatakan sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita, penjahat ini mengakui kesalahan dirinya dan secara tidak langsung bertobat di hadapan Allah. Pertobatan itu pun diakui dengan pengakuan akan Yesus yang tidak bersalah dan memohon kerahimannya. "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja." Sebutan nama pribadi Yesus seperti dengan Allah menyelamatkan. Pengakuan itu senada dengan jawaban Yesus hari ini, yang bukan mengacu hari pada hari penyaliban, tetapi saat pewahyuan diri Allah dan penyelamatannya. Awal pemerintahan Yesus sebagai Raja, Yesus berkata, "Sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Karena itu, sebagai pengikut Yesus kita percaya pada kerahiman Tuhan dan sudah seharusnya kita tidak menunda-nunda waktu untuk bertobat. Kalau kita merenungkan apa yang terjadi dalam kehidupan kita, sikap dan perbuatan kita tidak jauh berbeda dengan orang-orang yang mengejek, mengolok-olok, bahkan kita juga ikut menghujat Yesus. Ketika kita marah kepada Yesus, bahkan kita menghujatnya dengan berbagai macam kata-kata. Yesus Kristus adalah Raja, dan ia dimaklumkan sebagai Raja di puncak kayu salib atau penderitaan oleh penjahat yang bertobat. "Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai Raja." Kerajaan Allah memang berbeda dengan kerajaan dunia. Allah yang meraja menghendaki agar para pendosa bertobat. Sementara itu, Raja dunia ini langsung menyingkirkan. Tetapi apa yang dilakukan Yesus? Ia tidak marah atau membenci kita, karena sikap dan perbuatan kita yang telah menyakitinya. Sama seperti salah seorang penjahat yang bertobat dan datang kepadanya. Begitu juga ia ingin agar kita datang kepadanya sebesar apapun kesalahan yang telah kita lakukan. Karena ia tetap mengasihi kita dan ia ingin agar kita kelak bersama-sama dengannya di dalam Firdaus. Pada hari ini kita merayakan Kristus Raja semesta alam. Namun, dia bukanlah raja sebagaimana gambaran dunia dengan segala kemegahan dan kemewahannya, dengan bala tentara dan pengawalan yang luar biasa. Dia adalah Raja kasih, wilayahnya tidak terbatas dan siapapun yang percaya kepadanya akan memperoleh keselamatan. Dia mau menyatu dengan siapa saja dan mau menolong siapa saja. Selain raja, dia juga pelayan, bahkan pelayan dari segala pelayan. Seperti penjahat yang bertobat itu. Mari kita membuka hati untuk menerima Kristus dalam hidup kita dan membiarkan Dia merajai pikiran, hati, perasaan, dan perbuatan kita sehingga dari diri kita mengalir kasih-Nya untuk semua ciptaan. Kasih melayani, mengampuni, dan berkorban. Kasih yang tampak dalam kata-kata yang menyejukkan dan memberi harapan, ikut merawat dan melestarikan lingkungan hidup, dan berani membela mereka yang menjadi korban ketidakadilan. Mari kita sebarkan kasih kepada semua orang tanpa membeda-bedakan dan biarlah kasih Kristus yang meraja di dunia ini. Ya Yesus Kristus, Raja semesta alam, semoga semakin banyak orang mengalami damai dan kasih yang akan menjadikan dunia ini tempat yang nyaman bagi segala ciptaan. Demikian renungan hari ini, selamat beraktivitas. Semoga semuanya lancar, sukses, serta selamat. Tuhan memberkati.